Baik, karena masih bersama kami saya Bincang Halo Indonesia. Duh, Loren nih tadi saya sebelum siaran kayaknya belum sempat sarapan. Jadi sekarang kayaknya rasanya lapar banget. Oh, tenang, Met. Jangan khawatir. Nanti saya bikinin makanan ya. Saya bikin kue dengan blender ini. Punya blender ini luar biasa. Nanti bikin saya kue ya. Iya, tapi masih kita jalan-jalan ke Monas ya. Tapi nggak bisa deh, kayaknya kena air langsung. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Jadi imajinatif sekali ya. Kita saja yang orang dewasa bisa berimajinasi. Apalagi kalau anak-anak jauh lebih besar imajinasinya ya. Kita kembali lagi ke Baba. Baba, kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang menjadi favorit ketika apakah itu penjualan atau ketika ada workshop yang tadi? Apakah memang mainan atau yang bangunan-bangunan ikonis atau yang seperti apa? Favoritnya tuh ke mereka ya. Bagi mereka. Kalau kebanyakan sih mainan kardus, rumah kardus ya. Rumah kardus tuh yang paling banyak suka karena mereka tuh prosesnya jadi excited. Bisa main di dalam rumah, punya rumah sendiri gitu. Kebanyakan kayak gitu. Itu yang masih menjadi favorit anak-anak ya. Oke. Nah, kalau untuk ininya sendiri nih Mas, timnya dalam pembuatan ini sendiri, apakah Baba juga sudah memiliki tim gitu? Dan apakah sulit untuk mengajari? Karena ini kan proses kreatif yang sangat-sangat membutuhkan satu itu tadi, imajinasi, kemudian juga keterampilan kerajinan tangan ya. Seperti apa nih, Bah? Ya, kalau tim kita udah ada ya. Dan saya mengajak masyarakat lokal ya ke rumah. Jadi kita memperdayakan teman-teman yang ada di rumah untuk memproduksi. Prosesnya memang yang belajar ya, learning by doing. Karena kita harus melakukan. Jadi kalau biar tahu dari mencoba, biasanya kita bisa awal-awal tuh bikin nggak cukup sekali. Misalkan bikin pola mobil ini bisa yang kedua, ketiga kali itu baru kita bisa dapat yang sempurna. Wah, cukup hebat ya, trial errornya cuma 2-3 kali sudah bisa menghasilkan yang serumit ini ya. Oke, kalau kita berbicara tentang mainan seperti ini yang eco-friendly, kita selalu menggaungkan eco-friendly toys dari tadi. Dan saya pikir sih sebenarnya bukan hanya ke Baba saja yang harus disosialisasikan bahwasanya ini ramah lingkungan, tapi juga warga sekitar yang mereka juga harus tahu bahwasanya ada limbah yang bisa diolah lagi menjadi sesuatu yang kreatif dan bernilai ekonomis tinggi. Dan apakah ini juga memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar selain dari workshop yang tadi? Iya, kalau saat ini secara berjalan gitu saya membuat workshop, bikin produk. Sembari berjalan waktu kita akan memberitahu. Ini salah satu contoh limbah yang bisa kita bisa jadikan satu nilai lagi gitu kan. Sebetulnya kalau limbah-limbah lain asal kita mau fokus itu bisa menjadi satu nilai, bisa bernilai kembali kan. Oke. Nah, tapi dari sedemikian banyak produk yang pernah dibuat, ini kan cukup rumit nih Mas. Seperti misalnya tadi contoh ukulele itu ada shape khususnya. Apakah proses pembuatannya sejauh ini masih manual atau sudah mungkin menggunakan mesin atau seperti apa nih sejauh ini? Jadi kalau selama produksi masih bisa kita kerja dengan manual, kita kerja manual. Tapi kadang kalau pesanan udah banyak, dengan kuantiti yang banyak, terus tingkat kerumitannya yang lumayan lebih detail, kita udah masuk ke kerja dibantu mesin. Jadi dilihat ini aja sih, kayak produk-produk yang ada di sini sih, ini masih bisa kita kerjakan secara manual. Oh, ini semuanya manual ya? Manual yang ada di sini. Oke, ini kan kalau kita lihat bagian dari ekonomi kreatif ya. Betul. Dan Indonesia terus menggaungkan. Kalau kita lihat di Inggris itu luar biasa ekonomi kreatifnya, bahkan pertumbuhannya jauh lebih tinggi rasio pertumbuhan ekonomi kreatif dibandingkan ekonomi konvensionalnya. Nah, ini juga menjadi bagian dari ekonomi kreatif di Indonesia yang digaungkan oleh Bekraf. Apakah kemudian sejauh ini ada lirikan lah katakan dari pemerintah untuk kemudian mengajak ayo Mas ikutan pameran-pameran atau bazar-bazar untuk ya ini memperkenalkan produk-produk seperti ini? Kalau saat ini sih belum ya, belum pemerintah belum sampai ke sana. Tapi ada beberapa kali sih CSR ya, perusahaan yang menawarkan untuk kayak bina mitra ya, seperti itu. Terbinaannya ya. Cuman balik ke saya sendiri, saya masih merumuskan satu program yang bagus lah, yang wahid lah, yang itu yang bisa turun ke masyarakat dan lebih berguna. Itu yang masih yang menjadi PR ke depannya ya. Mungkin banyak pemirsa yang bertanya-tanya dari tadi kan kita ngomongin mainan yang bagus-bagus ini. Kalau boleh tahu bocoran range harganya? Range harga. Kalau range harga itu kalau yang rumah kardus gitu di 250.000. 250.000. Tapi kalau kecil-kecil gini di angka 100 ribuan atau sampai ke bawah juga masih dapat ya di bawah 50 ribuan atau berapa. Seperti itu. Nah, kalau harga yang lebih tinggi lagi kalau udah bikin wahana itu saya pernah bikin wahana
produksinya di angka 40-an, 40 jutaan ya, 45 jutaan. Wow. Oke. Itu wahana ya besar ya, areanya juga luas. Ya. Jadi artinya untuk mainan-mainan seperti ini masih cukup terjangkau dan bisa menjadi alternatif bagi para orang tua yang ingin memberikan educative toys nih untuk anak-anaknya. Betul sekali. Baik, kalau gitu terima kasih Bapak atas waktunya sudah hadir di studio dan semangat terus juga dalam memberdayakan limbah-limbah menjadi sesuatu yang kreatif dan berdaya guna bagi masyarakat luas. Ya, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, sesudah jeda yang satu ini kami juga masih akan kembali nih dengan beragam informasi menarik lainnya. Karena itu tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia.